Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pertama dengan saya Alfian Fauzi terkait mata kuliah keperawatan kritis akan saya sampaikan tentang manajemen cairan. Nah, hampir seluruh bagian tubuh manusia terisi cairan, dan cairan ini merupakan hal yang paling penting dalam sistem mobilisasi transport energi yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan bagi yang menunaikan. Nah, ini adalah total cairan di dalam tubuh, ya. Perbandingan antara cairan dengan zat non cair dalam tubuh kurang lebih 60 banding 40%-nya. Ya, komponennya dari 40% tadi terdiri dari, jadi 100% ini dibagi menjadi 40 bagian ini. Total cairannya ini dari total cairan 100% jadi ada yang 60, cairan intraseluler 40%, ekstraseluler 20%, intravaskuler atau di dalam pembuluh darah 5%, dan interstisial cairan antara sel 15%. Nah, ini total body waternya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah kebutuhan elektrolit, komposisi elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ada kation, mungkin masih ingat pelajaran kimia saat SMA. Ada natrium yang dimana disimbolkan dengan Na+, kemudian ada kalium dengan K+, Ca atau kalsium dengan Ca2+, Mg Mg2+. Nah, ini anionnya yang digunakan untuk ada Cl2-, CO atau asam bikarbonat, SO4 atau sulfat, HPO4 atau fosfat, dan juga beberapa protein. Nah, ini komposisi yang digunakan baik di ruangan interstisial atau intraseluler di dalam sel. Baik, ini adalah komponennya, komponen cairan di dalam tubuh manusia. Paling besar adalah komponen pada cairan intrasel, yaitu cairan terhadap dalam sel. Nah, di mana tubuh kita tersusun atas sel, di mana sel akan membentuk sebuah jaringan, jaringan membentuk sebuah organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk makhluk hidup. Nah, kemudian ada cairan yang berada dalam ruang interstisial atau ruang antar sel. Jadi antar sel satu dan sel satunya memiliki jarak, di mana di situ pun juga terdapat sebuah cairan. Nah, oke, yang ketiga cairan intravaskular. Cairan intravaskular ini adalah cairan yang berada di dalam pembuluh darah. Ya, di sana banyak sekali kandungan, tetapi jumlahnya lebih kecil dibandingkan dua cairan sebelumnya. Nah, ini adalah jenis cairan. Nah, cairan isotonik. Nah, ini yang saya langsung spesifik. Cairan isotonik adalah cairan di mana tekanan cairannya adalah seimbang, sehingga cairan ini mudah untuk diserap tubuh. Ya, cairan ini apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan masuk ke dalam plasma dan cairan interstitial fluid. ISF. CF adalah intracellular fluid. Jadi cairan di dalam sel, ini cairan antar ruang sel, dan ini cairan plasma dalam pembuluh darah. Nah, ini yang meningkatkan cairan ekstraselulernya. Nah, ada pun jenis cairannya, ada Ringer asetat atau Ra, ada RL Ringer laktat, dan juga atau normal salin, di mana sebagian besar cairan ini ada cairan di mana memiliki tekanan yang seimbang atau isotonik. Oke, selanjutnya cairan hipotonik, tekanannya rendah. Cairan ini adalah cairan yang dapat meningkatkan cairan interseluler, cairan selnya. Kalau dia dimasukkan tubuh akan masuk ke dalam sel. Nah, sehingga jumlah cairan di luar sel, yaitu ISF dan plasma, itu cenderung akan turun karena akan tertarik ke dalam IGF.
Nah, untuk jumlah cairan ini dapat dikurangi dengan jumlahnya di dalam tubuh akan berkurang apabila melalui caranya adalah satu IWL, insensible water loss. Nah, ini ada ketetapannya insensible water loss. Contoh insensible water loss dari keringat. Nah, itu adalah cairan yang keluar tanpa diketahui. Dua, bisa karena ini faktor ekspirasi. Jadi ada cairan yang keluar melalui udara juga. Kemudian ada juga beberapa cairan yang keluar dari tubuh tanpa disadari, misal melalui feses, beberapa cairan juga ikut ke sana. Nah, dan beberapa kondisi lainnya lagi. Dan juga urin. Nah, ini yang urin yang paling banyak. Sehingga cairan di dalam cairan interstisial ini dapat berkurang jumlahnya apabila terjadi pengeluaran ini, termasuk ketiganya ini. Nah, ini ada cairan hipertonik HES. Nah, ini HES ini golongan koloid. Jadi, cairan ini cairan yang memiliki tekanannya tinggi, sehingga cairan ini akan menyebabkan menarik cairan yang tekanannya rendah atau mendorong tekanan menuju ke yang tekanannya rendah, sehingga misal cairan HES ini diberikan untuk meningkatkan volume cairan plasma. Misal pada pasien-pasien dengan DHF, nah di mana dia kadar plasmanya rendah, maka akan diberikan HES ini untuk menambahnya. Oke. Nah, ini jenis cairannya. Cairan non elektrolit, ya tidak ada elektrolit kalium, kalsium, magnesium dan sebagainya golongannya. Glukosa 5%, dextrose 5%, atau ada juga D 10% atau dextrose 10% atau D40 atau dextrose 40%. Nah, kemudian kalau cairan elektrolit, nah ini contohnya RL, PZ, KN 3 atau 3B atau Asering. Ini adalah mereknya. Kemudian cairan koloid ada dextran, HES, gelatin, darah, albumin. Jadi cairan yang memiliki tekanan tinggi atau hipertonis. Nah, kemudian cairan resusitasi. Nah, cairan ini yang digunakan untuk pertolongan saat kejadian kegawatan atau shock itu RL, NS, ringer asetat. Ya, di mana dia memiliki jumlah cairan dan juga jumlah elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh saat terjadi suatu kondisi kegawatan. Baik, ini adalah beberapa kondisi masalah cairan. Nah, pertama ini adalah hipovolemia. Peranan cairan mengisi ruang intravaskuler, oksigenasi sel tujuannya diperbaiki ini. Dehidrasi, maka dilakukan rehidrasi. Shock, hipovolemia, maka resusitasi cairan. Perdarahan juga harus dilakukan resusitasi cairan. Nah, ini dua hal ini, resusitasi cairan ini pemberiannya biasanya digunakan cara yaitu penggerojokan atau pemberian cara langsung tanpa dihitung, dengan tujuan pertolongan sampai dengan evaluasinya nanti ada di belakang saya sampaikan. Nah, selain hipovolemia ada hipervolemia. Nah, hipervolemia itu ada kelebihan cairan. Nah, contohnya terjadi yang namanya ODIM. Nah, ODIM kelebihan cairan ini salah satu upayanya ada tindakan farmakologi, pemberian obat-obat yang merangsang penurunan hormon ADH sehingga produksi urin ditingkatkan, sehingga laju filtrasi ginjal meningkat, produksi urin meningkat, sehingga cairan intravaskuler, cairan interstisial dapat diturunkan. Nah, itu contoh kejadian hipervolemia atau contoh ODIM. Nah, ini contoh penghitungan cairan maintenance berdasarkan kita rumusnya. Ada dewasa dan juga ada anak. Dewasa, kebutuhan cairan 50 kg per kilogram berat badan per 24 jam. Ya. Anak kalau beratnya 10 contoh beratnya adalah berapa? 20, berarti 10 kg pertama kali 100 cc dan 10 kg kedua kali 50 cc per 24 jam. Nah, selebihnya, sisanya, ya asumsinya anak paling tidak maksimal nggak sampai 50 kecuali obesitas, maka dia akan masukannya dewasa nanti penghitungannya. Sehingga ini adalah rumusnya. Nah, untuk pengisian tetesannya
jumlah cairan. Nah, contoh kebutuhan sehari butuh 1000, maka masukkan 1000, dan kebutuhan ion natriumnya yaitu sebesar 3 sampai 5 kilogram per berat badan, ya, mili ekuivalen. Rumus cepat tetesan: apabila satu flash cairan 500 ml diberikan 24 jam dengan tetesan makro, maka tetesannya ada 7 tetes. Sehingga cara cepatnya jumlah kebutuhan cairan kali jumlah flash. Misal, seorang pasien diberikan 1500 cc, jadi kan 3 kalinya ini, berarti 3 flash. Nah, karena 3 flash selama 24 jam, maka 3 kali 7, berarti tetesannya adalah 21 kali per menit tetesan. Nah, itu cara cepatnya buat menghitung. Baik, selanjutnya ini contoh. Nah, saudara sekalian, misal seorang laki-laki dewasa 25 tahun, berat badannya pas 50 kg. Nah, penghitungannya adalah, tadi kan rumusnya adalah 50 kg per berat badan per 24 jam kan. Nah, ini dia. Dia kebutuhan cairannya berat badannya 50 dikali 50 per 24 jam. Berarti kan 50 kali 50 adalah 2500 cc. Ya, per 24 jam. Nah, macam cairan yang diberikan, kenapa kok bisa antara 150 sampai dengan 250? Nah, tadi kan berat badannya 50. Nah, kebutuhan natriumnya adalah 3 sampai 5. Nah, berarti kalau dikalikan 3, 50 kali 3 ada 150. Kalau dikalikan 5, 250 meg per 24 jam. Nah, ini ada satuan RL dan PZ. Nah, natrium di RL dan PZ. RL natriumnya 131 mili ekuivalen per liter. Sedangkan PZ natriumnya 154 per flash. Nah, ini dia. Nah, contoh. Karena kebutuhannya paling tidak sekitar 150 sampai 250, maka kita akan menghitungnya. Nah, contoh saya asumsinya adalah perkiraan antara ini, sehingga kalau tersedianya misal pakai RL 65, berarti Anda bisa kalikan 3 atau kalikan 4. Misal di sini contoh kalikan 4, maka kalikan 3, maaf, ketemunya ada 150 cc, padahal kebutuhannya kan 250 cc. Sehingga kita cari tambahan cairan di luar elektrolit, karena elektrolitnya sudah terpenuhi dengan 3 flash RL, maka cairan kekurangannya ditambahkan 2 flash D5 yang kandungannya adalah hanya cairan non elektrolit. Ya, jadi jumlah cairan yang diberikan kepada laki-laki ini sebanyak 3 flash RL plus D5 2 flash. Ya. Jadi kurang lebih ketemunya kan otomatis 2500 cc sudah pas terpenuhi di sini. Ya. Tetesan per menit. Nah, ini dia. Ini adalah faktor tetes. Nah, ya ini faktor tetes berdasarkan merek. Kalau Otsuka 1 cc sama dengan 15 tetes. Sedangkan Terumo 1 tetes sama dengan 20. Nah, sehingga di sini diasumsikan karena faktor tetesnya adalah 15 kalau pakai Otsuka, jumlah cairan kebutuhannya adalah 250 dibagi 3 RL dan 2 D5 dibagi selama 24 jam. 24 jam dan karena cari transformit adalah 60. Nah, sehingga munculnya di sini 2500 dibagi 2500 dibagi 24/4. Nah, bisa dihitung